Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk anak-anak ibu yang sudah hadir pada pembelajaran pagi hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, kita doa dulu yuk. Doa mulai. Doa selesai. Oke. Materi kita pada hari ini adalah kelihatan nggak PowerPoint-nya? Kelihatan. 4 ya. Nah, materi kita apa, Bu? Materi kita yaitu menganalisis konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis karya seni rupa. Oke. Nah, jadi pada pembelajaran hari ini kita akan membahas konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis, ya. Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke, kita lanjut. Dengan tujuan pembelajaran, kalian mampu menganalisis konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis karya seni rupa dan mempresentasikan hasil pengamatan terhadap konsep, prosedur, fungsi, tokoh, dan nilai estetis karya seni rupa. Suara saya masih jelas? Halo, masih ada orang di sana? Jelas, Mem. Jelas ya. Jelas, Mem. Nah, kita lanjutkan. Nah, apa itu menganalisis? Ini materinya hampir sama yang menganalisis karya seni rupa yang pada semester 1. Nah, apa itu menganalisis, Nak? Meneliti atau mengkaji, Mem. Iya, pengkajian. Benar sekali, Monica. Jadi menganalisis itu adalah dalam berkarya seni, yaitu mengkaji secara cermat atau menelaah secara mendalam terhadap suatu karya seni untuk mengetahui keberadaan karya seni yang sebenarnya. Jadi inilah definisi dari menganalisis. Ingat ya, kata-katanya adalah mengkaji. Oke. Nah, berikutnya kita akan membahas konsep. Nah, konsep di sini adalah suatu aspek yang berkaitan dengan aktivitas pengamatan karya seni untuk menemukan sumber inspirasi, interes seni, interes bentuk, penerapan prinsip estetika, dan pengkajian aspek visual secara struktur, rupa, komposisi, dan karya pribadi. Nah, inilah pengertian konsep. Nah, pada materi hari ini, kita akan membahas yang pertama tadi adalah konsep. Nah, jadi konsep itu mencakup beberapa aspek. Yang pertama aspek visual. Pernah dengar? Ada aspek visual, ada aspek kreativitas, keterampilan. Nah, kita akan membahas satu persatu. Pertama adalah aspek visual. Aspek visual apa? Nah, aspek visual ini berhubungan dengan wujud karya seni rupa. Nah, wujud karya seni rupa dapat direspon oleh indera manusia. Nah, seni rupa itu adalah wujud hasil karya manusia yang dapat dinikmati melalui indera penglihatan atau visual. Aspek visual dalam karya seni rupa terapan terdiri atas struktur visual, komposisi, dan gaya pribadi. Nah, berikutnya setelah aspek visual ada yang namanya aspek konseptual. Apa itu aspek konseptual? Nah, jadi aspek konseptual ini berhubungan dengan konsep-konsep penciptaan sebuah karya seni rupa itu sendiri. Nah, berhubungan dengan konsep-konsepnya. Nah, jadi aspek konseptual ini juga sangat berpengaruh terhadap hasil karya seni yang akan dibuat atau diciptakan. Nah, aspek konseptual terdiri dari penemuan sumber inspirasi, penetapan interes seni, penetapan interes bentuk, dan penetapan prinsip bentuk. Sama ya, sama konsep ya. Oke. Berikutnya adalah aspek kreativitas. Nah, aspek kreativitas yang dimaksud di sini adalah kreativitas yang bersangkutan dengan karya seni.
Ya, banyak cara agar kita menemukan kreativitas, misalnya dalam penggunaan media seperti bahan, alat, dan teknik yang berbeda dari yang sebelumnya. Nah, ini tergantung dari kreativitas kita masing-masing untuk penggunaannya. Berikutnya. Nah, ada aspek keterampilan. Pada aspek keterampilan ini kita berbicara tentang skill, penguasaan teknik atau keterampilan. Nah, jadi tuntutan dasar dari proses penggarapan ide menjadi karya seni. Nah, di sini ada keterampilan, diperlukan keterampilan. Nah, jadi itulah aspek-aspek yang ada di dalam konsep. Tadi ada aspek visual, ada aspek konseptual, ada kreativitas, dan ada keterampilan. Nah, tadi kita akan membahas berikutnya adalah prosedur. Nah, prosedur. Nah, jadi prosedur itu adalah aspek yang berhubungan dengan proses kreasi. Nah, kalau kita bicara prosedur, artinya kita bicara langkah-langkah, susunan. Misalnya dalam pembuatan desain logo, nah tahapan kerjanya apa, dimulai dari mana, warnanya, nah sampai terciptanya sebuah karya atau sebuah logo tersebut. Nah, ingat ya, kalau bicara prosedur, artinya kita bicara langkah-langkah kerja yang kreatif. Ya, paham ya? Berikutnya kita bicara tentang fungsi karya seni rupa. Apa sih fungsi karya seni rupa? Yuk, ada yang tahu nggak? Ini kayaknya udah bolak-balik nih. Apa fungsinya? Fungsinya sebagai perupa murni. Kayaknya udah pernah ya? Yuk, ada yang masih ingat kah? Ada yang lupa kah? Halo, kelas 11. Kelas 11. Iya, Mem. Lupa ya? Oke, fungsi karya seni rupa. Nah, jadi fungsi karya seni rupa ini untuk perupa murni berbeda, untuk seorang apresiator juga berbeda. Pernah kan pada pelajaran semester 1 kan? Pernah nggak? Iya. Ingat nggak? Ingat, Mem. Ingat ya. Nah, jadi di sini fungsi karya seni rupa yang pertama bagi perupa murni adalah sebagai media ekspresi. Nah, untuk apresiator, fungsi seni rupa adalah sebagai sarana untuk mendapatkan pengalaman estetis dan nilai seni. Nah, sedangkan bagi perupa terapan untuk menciptakan benda-benda yang memiliki nilai guna namun tidak menghilangkan nilai estetisnya. Nah, dalam konteks masyarakat, seni rupa berfungsi untuk memenuhi kebutuhan benda fungsional yang indah. Nah, jadi fungsi seni rupa ini yang tadi saya sebutkan ya, jangan dilupa-lupain ya. Oke. Nah, inilah tentang fungsi karya seni rupa. Nah, berikutnya adalah kita akan membahas tokoh-tokoh seni rupa. Yuk, ada yang ingat nggak? Ada yang tahu nggak apa siapa saja sih tokoh-tokoh seni rupa? Yuk, sebutkan satu nama yang kalian ingat. Avandi, Mem. Iya, Avandi. Lalu siapa lagi? Da Vinci, Mem. Leonardo da Vinci. Iya, seni rupa mancanegara itu tokoh seni rupa mancanegara. Yuk, yang lainnya ada lagi? Avandi, Mem. Avandi, Mem. Avandi, ya. Terus? Pablo Picasso, Mem. Apa? Pablo Picasso. Internetnya nggak stabil. Oke, tokoh-tokoh seni rupa. Nah,
Nah, kita tengok dulu yang di Indonesia. Yang pertama ini siapa, Nak? Tahu? Nah, ini adalah Raden Saleh. Raden Saleh ini adalah seni lukis. Nah, dia pernah belajar di Eropa. Berikutnya tadi ada yang bilang, ini siapa? Ini namanya Affandi. Nah, Affandi ini seorang pelukis yang biasanya itu yang dikenal sebagai maestro seni lukis Indonesia. Nah, dengan gaya lukisannya itu adalah ekspresionis dan romantismenya yang sangat khas. Nah, karya-karya Affandi banyak yang sudah terkenal. Berikutnya, nah ini siapa? Inilah Basuki Abdullah, Mem. Iya, good. Namanya Basuki Abdullah. Dia adalah seorang maestro seni lukis dengan aliran lukisannya yaitu realis dan naturalis. Siapa lagi, Bu? Ya, ini siapa? Ini namanya adalah Sujono. Nah, Sujono ini adalah orang Sumut, Nak. Berasal dari Kisaran. Nah, ini juga pelukis legendaris Indonesia. Nah, Sujono ini dijuluki dengan Bapak Seni Rupa Indonesia Modern. Nah, berikutnya ada siapa? Siapa nih? Ini adalah GM Siddhartha. Nah, GM Siddhartha ini adalah pematung yang terkenal di Indonesia. Nah, GM Siddhartha ini adalah dianggap sebagai tokoh pembaharuan seni patung Indonesia. Berikutnya ada siapa lagi? Ada namanya Barli. Barli ini ada hubungan saudara dengan Sasmita Winata. Nah, jadi Sasmita Winata ini adalah juga salah satu tokoh-tokoh seni rupa yang terkenal di Indonesia. Jadi Sasmita Winata ini adalah kakak ipar dari Barli. Nah, bahkan Sasmita Winata inilah yang mendukung Barli untuk memulai melukis. Jadi inilah beberapa tokoh-tokoh seni rupa di Indonesia. Ya, ingat ya. Sujono lahirnya di Kisaran. Oke, berikutnya. Tadi kita sudah membahas tokoh-tokoh seni rupa di Indonesia. Berikutnya, kita akan membahas tokoh-tokoh seni rupa yang ada di mancanegara. Yuk, siapa yang ingat yang di mancanegara ada siapa aja? Kandinsky, Mem. Siapa? Halo, ada siapa aja tokoh-tokoh di mancanegara, Nak? Rembrandt, Mem. Siapa? Rembrandt, Mem. Rembrandt. Terus ada apa lagi? Kandinsky, Mem. Kandinsky, iya. Terus ada Andy Warhol. Leonardo da Vinci, Mem. Iya, Leonardo da Vinci. Oke, nah ini adalah Rembrandt. Nama panjangnya adalah Rembrandt Hermes John van Rijn. Nah, jadi Rembrandt ini adalah pelukis yang berasal dari Belanda. Nah, salah satu pelukis terbesar dalam sejarah seni Eropa. Nah, ini adalah Rembrandt. Sorry. Oke. Berikutnya adalah, nah ini Vincent van Gogh, juga seorang pelukis. Nah, ini siapa? Ini adalah Andy Warhol. Nah, jadi Andy Warhol ini adalah seniman yang terkenal sebagai tokoh The Visual Art of Movement atau gerakan seni rupa, yaitu seni rupa pop art atau seni rupa yang populer.
Selanjutnya ada ini namanya, nah ini dia Kandinsky. Nah, seorang tokoh seni abstrak murni. Nah, dalam seni lukis modern. Jadi inilah beberapa toko-toko yang ada di mancanegara dan tadi yang ada di Indonesia. Nah, untuk apa sih kita mempelajari atau apa sih kita tahu toko-toko seni rupa, Mem? Ada yang bisa jawab? Nah, jadi dengan kita mengetahui dan mempelajari toko-toko dalam seni rupa, nah diharapkan wawasan serta pengetahuan dalam apresiasi, kritik, dan berkarya seni akan semakin luas dan lebih baik. Oke? Nah, berikutnya kita akan membahas tentang nilai estetis. Nah, ya ada yang bisa menjelaskan apa itu nilai estetis? Keindahan. Nilai keindahan. Iya, nilai seni keindahan. Nah, Pak bicara dengan estetis pasti ingat dengan keindahan dan seni. Ada lagi yang bisa menjelaskan selain itu? Nah, jadi nilai estetis dalam karya seni rupa dapat bersifat dua, yaitu objektif dan subjektif. Ada yang bisa menjelaskan apa itu objektif dan apa itu subjektif? Yuk, ada yang bisa menjelaskan, Nakku? Ayo, ada yang bisa jelasin? Saya tunggu loh. Apa itu? Katanya kan, nilai estetis seni rupa itu ada dua. Ada yang bersifat objektif, ada yang bersifat subjektif. Nah, yang bagaimana subjektif, yang bagaimana objektif? Kalau objektif itu dia tentang wujudnya, Mem. Yang nampak secara kasat mata. Kalau misalnya yang subjektif itu dia unsur-unsur fisiknya, Mem. Yang keindahannya gitu, Mem. Ya, yang subjektif juga ditentukan oleh selera orang yang melihatnya juga. Nah, jadi itulah fungsi dari seni rupa. Itulah nilai-nilai estetis dalam karya seni rupa. Nah, perhatikan penjelasannya. Jadi nilai estetis pada sebuah karya seni rupa dapat bersifat objektif dan subjektif. Nah, nilai estetis yang bersifat objektif jika memahami keindahan karya seni rupa secara kasat mata dalam pandangan objektif ini. Nah, nilai estetis atau keindahan sebuah karya seni rupa tersusun dari komposisi yang baik. Ya, komposisi yang baik ini yang objektif ya. Perpaduan warna yang sesuai, penempatan objek yang membentuk kesatuan dan sebagainya, keselarasan dalam menata unsur-unsur visual, inilah yang mewujudkan sebuah karya seni rupa. Nah, jadi tersusun dengan baik, unsur-unsur visualnya juga bagus. Inilah yang disebut dengan nilai estetis yang bersifat objektif. Nah, berbeda halnya dengan nilai yang bersifat subjektif. Nah, keindahannya tidak hanya pada unsur-unsur fisik yang ditangkap oleh mata secara visual, tapi ditentukan oleh selera orang yang melihatnya. Oke, ini ya, ingat ya, subjektif, garis bawahi, selera orang yang melihatnya. Nah, di sini juga dikasih contoh nih. Sebagai contoh, ketika melihat sebuah karya seni rupa, beberapa orang mungkin tertarik pada apa yang ditampilkan dalam karya tersebut dan merasa senang untuk terus melihatnya, bahkan ingin memilikinya. Ya.
tetapi orang lain justru kurang tertarik. Nah, inilah contoh dari subjektif. Oke, cukup jelas ya nilai seni rupa yang subjektif dan objektif. Nah, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sebelum saya akhiri, saya hanya mengingatkan, jaga kesehatan selalu, tetap terapkan protokol kesehatan. Sebelum saya akhiri, alangkah baiknya kita berdoa dulu sebagai tanda syukur. Doa dimulai. Doa selesai. Oke, saya akhiri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.